Baik, silahkan masuk dengan Pak Musliadi Wahir ya. Selamat siang, silahkan duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Musliadi Wahir. Siang. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah sehat, baik. Baik ya. Bagaimana perjalanannya ke sini tadi? Alhamdulillah di perjalanan tidak ada kendala, berjalan dengan baik, tanpa ada kendala. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Munadia Effendi. Saya merupakan bagian dari HRD di perusahaan PT Giles ini, di mana pada hari ini kami melakukan proses wawancara rekrutmen untuk melakukan seleksi bagi beberapa calon pelamar kerja di PT Giles yang merupakan calon pelamar kerja sebagai mentor, dan Anda merupakan salah satu pelamar kerja tersebut. Baik, mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada PT Giles yang telah menerima saya untuk masuk di sesi wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Musliadi Wahir SM. Saya lahir di Belopa 7 Juni 1999, dan saya pernah melakukan jenjang pendidikan di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dan alhamdulillah saya termasuk lulusan terbaik pada tahun 2021 dengan IPK 3,8. Baik, kalau saya lihat CV-nya Pak Musliadi Wahir di sini, Pak Musliadi Wahir ini aktif ya dalam berorganisasi di kampus, Ya. terus juga menjadi asisten dosen di kampus sekarang. Ya. Baik. Adapun mekanisme wawancara kita pada hari ini mungkin memakan waktu kurang lebih 30 menit ke depan, dan sebelumnya saya meminta izin untuk melakukan perekaman video selama proses wawancara ini berlangsung. Apakah Pak Musliadi Wahir setuju? Iya, silakan. Baik. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke proses wawancaranya? Tidak. Kita bisa masuk ya ke proses wawancaranya. Ya, silakan. Baik, mungkin boleh ceritakan situasi di mana Anda berkomunikasi dengan individu yang sulit dalam menyampaikan maksud dari perkataannya. Pada saat saya masih menjadi suatu mahasiswa, saya bertemu salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Muslim Indonesia atau biasa kita sebut UMI. Saya bertemu salah satu mahasiswa. Pada saat itu mahasiswa tersebut berbicara kepada saya, dan saya kurang mampu untuk memahami apa yang dijelaskan oleh mahasiswa tersebut pada saat itu. Apa yang menjadi tugas dan peran Anda saat berada pada situasi yang Anda ceritakan tadi? Peran yang saya lakukan, peran saya adalah menjelaskan, bertanya sedemikian rupa agar saya bisa memahami apa yang sebenarnya dijelaskan oleh mahasiswa tersebut. Itu saja. Bagaimana cara Anda untuk memastikan bahwa Anda telah memahami informasi yang disampaikan oleh teman Anda tadi? Yaitu dengan cara bertanya terus menerus untuk lebih memahami. Mungkin saya bercerita dengan berbicara dengan bahasa sehari-harinya mahasiswa tersebut, karena dengan berdiskusi atau berbicara dengan bahasa sehari-hari, mungkin mahasiswa tersebut lebih mudah untuk menerangkan apa maksud dan tujuannya, untuk apa maksud dari pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman mahasiswa tersebut kepada saya, agar saya bisa lebih memahami dari apa yang dijelaskan oleh mahasiswa tersebut. Apakah langkah yang Anda ambil berhasil membantu Anda dalam memahami informasi yang diberikan oleh teman Anda tadi? Langkah yang telah saya ambil berhasil terlaksana dengan baik, yaitu saya mudah memahami dari penjelasan tersebut dari teman saya. Sebelumnya teman saya tidak mampu saya memahami dari penjelasan tersebut,
Tetapi dengan adanya langkah tersebut, saya lebih mudah memahami yang dijelaskan oleh mahasiswa tersebut. Baik. Ceritakan pengalaman di mana Anda diberi tugas yang harus dikerjakan pada saat itu juga, sedangkan dosen Anda juga sedang menerangkan materi yang lain. Pada suatu saya masih menjadi suatu mahasiswa di Universitas Indonesia, saya melakukan kuliah pada saat itu di dalam suatu kelas, dan dosen tersebut sedang melakukan pemaparan materi suatu mata kuliah, salah satu mata kuliah, dan pada saat itu saya juga mengerjakan salah satu tugas pada saat penjelasan materi atau mata kuliah yang sedang berlangsung. Apa peran Anda pada situasi tersebut yang membuat Anda memutuskan untuk mengerjakan kedua hal tersebut secara bersamaan? Peran saya mengerjakan pada saat itu, saya mengerjakan tugas sembari mendengar materi dari dosen. Saya juga mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan baik, sehingga tugas itu selesai dengan sebelum waktu yang telah ditentukan, berhasil saya selesaikan sebelum deadline yang telah ditentukan oleh dosen tersebut. Baik, apa langkah-langkah yang Anda tetapkan untuk bisa mengerjakan hal tersebut secara bersamaan? Langkah-langkah yang saya lakukan agar tugas tersebut selesai dengan baik, saya melakukan dengan sembari melakukan kuliah pemaparan dosen di depan, saya juga menyelesaikan tugas yang telah diberikan, yaitu dengan cara, langkah-langkahnya yaitu dengan cara melakukan perekaman terhadap dosen yang memaparkan materi di atas. Sembari saya merekam pemaparan materi dosen di atas, saya juga menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen tersebut dengan baik. Dan ketika saya telah sampai di rumah, perekaman tersebut saya putar ulang, mendengarkan dengan baik. Bagaimana hasil dari langkah yang Anda lakukan tadi? Hasil dari langkah yang saya lakukan pada saat itu berjalan dengan baik, karena kan tugas-tugas yang saya kerjakan pada saat itu berjalan dengan sedemikian rupa, seefektif mungkin saya mengumpulnya sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan saya juga mendengarkan materi perekaman suara tadi yang saya lakukan, mendengarkan ulang di rumah saya, sehingga saya menerima materi juga dari dosen yang satu dan menyelesaikan juga tugas yang telah diberikan. Ceritakan pengalaman ketika Anda memaparkan materi di kelas, tetapi Anda menghadapi siswa yang kesulitan dalam memahami materi tersebut. Ketika saya ditunjuk oleh salah satu dosen untuk menjadi satu asisten dosen, saya pernah diberikan kepercayaan. Pada suatu saat itu, saya diberikan kepercayaan untuk memaparkan materi salah satu mata kuliah yang ada di UMI Fakultas Ekonomi Bisnis itu, menjelaskan suatu materi. Pada saat itu saya menjelaskan materi, ada salah satu atau sebagian dari mahasiswa atau peserta didik yang kurang mampu menerima penjelasan dari materi saya tersebut. Itu pada saat saya menjadi asisten dosen. Apa tanggung jawab atau tugas khusus yang Anda emban dalam membantu peserta didik memahami materi tersebut? Tentu kita mengenai masalah tanggung jawab. Berarti saya kan sebagai asisten dosen, berarti saya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pemahaman yang lebih baik sedemikian rupa. Saya berusaha keras, berusaha keras untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tersebut dengan cara menjelaskan apa kendala yang susah atau sulit untuk menangkap dari materi yang saya berikan. Bagaimana Anda mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami materi tersebut?
Seperti apa metode atau teknik khusus yang Anda tetapkan untuk memastikan pemahaman mereka, serta bagaimana Anda memastikan bahwa para peserta didik merasa nyaman dan terbantu dalam proses pembelajaran tersebut? Dengan cara mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara metode mempertanyakan apa kendala dari mahasiswa tersebut sehingga belum bisa untuk memahami materi tersebut. Contoh semisal mungkin ada yang mahasiswa lebih mudah memahami dengan cara diberikan suatu gambaran, atau dia lebih mudah menangkap ketika kita melakukan suatu diskusi yang lebih santai lah, dibanding ketika kita membuka forum yang lebih besar, lebih tegang. Jadi saya terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada mahasiswa tersebut, apa yang menjadi kendala sehingga mahasiswa tersebut lebih santai terhadap apa yang saya paparkan. Mungkin dikarenakan dengan metode yang saya lakukan, yaitu dengan cara melakukan pendekatan, mahasiswa tersebut lebih mudah untuk memahami materi yang saya jelaskan. Itu melakukan pendekatan terlebih dahulu. Baik. Apa hasil dari upaya yang Anda lakukan? Bagaimana interaksi Anda dapat membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih baik dan meraih kesuksesan akademik? Dan bagaimana reaksi peserta didik tersebut setelah Anda melakukan metode-metode yang tadi Anda jelaskan? Hasil dari metode-metode yang saya lakukan tadi, hasilnya berjalan dengan baik dan efektif. Maksudnya kenapa saya katakan berjalan dengan baik dan efektif? Mahasiswa tersebut mudah menerima suatu materi karena sebelumnya mahasiswa tersebut belum bisa atau masih kurang mampu untuk memahami materi yang saya berikan. Tetapi ketika saya melakukan metode tersebut, mahasiswa tersebut lebih mudah dan cepat menangkap dari materi-materi yang telah saya berikan, dan memiliki dampak yang sangat besar, yaitu berdampak kepada mahasiswa. Setelah saya lakukan metode itu, mahasiswa ini kedepannya lebih aktif di dalam suatu kelas, di dalam suatu forum. Mahasiswa tersebut aktif untuk melakukan suatu diskusi, bertanya tentang apa yang ada di dalam suatu mata kuliah tersebut. Ini. Ceritakan pengalaman ketika Anda perlu menyajikan materi pembelajaran namun dihadapkan pada situasi sulit yang mengharuskan Anda menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dan dengan beragam gaya belajar mahasiswa. Bisa diulang pertanyaannya? Baik. Ceritakan pengalaman ketika Anda perlu menyajikan materi pembelajaran namun dihadapkan pada situasi di mana banyak siswa Anda yang sulit atau berbeda dalam menyesuaikan diri dengan beragam gaya belajarnya. Oh, baik. Pada saat saya menjadi lagi-lagi kita menceritakan tentang ketika saya menjadi asisten dosen. Pada saat saya menjadi asisten dosen, banyak mahasiswa yang atau peserta didik saya memiliki berbagai macam cara belajar lah, istilahnya begitu. Ada yang lebih suka berdiskusi, ada yang suka bercerita, ada yang suka melakukan PowerPoint lah agar bisa menangkap satu pemahaman. Artinya berbagai macam yang ada di dalam kondisi tersebut. Apa tanggung jawab atau tugas khusus yang Anda emban dalam membantu diskusi tersebut? Bagaimana Anda merencanakan pendekatan atau strategi untuk memberikan bantuan yang efektif? Tentu kalau mengenai tanggung jawab, berarti saya bertanggung jawab besar untuk memberikan pemahaman terbaik untuk mahasiswa saya tersebut atau peserta didik saya tersebut. Yaitu saya terlebih dahulu menanyakan kepada mahasiswa tersebut metode apakah yang perlu saya lakukan sehingga teman-teman tersebut atau pelajar tersebut lebih mudah untuk memahami. Mungkin karena dengan diskusi atau mungkin dengan melakukan pemaparan PowerPoint atau apa dan semacamnya, mungkin dengan itu. Apa langkah-langkah atau tindakan yang Anda ambil dan bagaimana Anda menyelesaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam tadi?
Langkah-langkah yang saya ambil adalah sebelumnya saya menanyakan kepada mahasiswa tersebut apakah mahasiswa tersebut langkah-langkah yang saya ambil itu saya terlebih dahulu menanyakan kepada mahasiswa tersebut metode apa yang seharusnya saya lakukan untuk agar mahasiswa tersebut cepat menangkap dari pemaparan atau penjelasan materi yang saya berikan. Mungkin saya terlebih dahulu menanyakan bagaimanakah cara agar teman-teman mahasiswa ini mudah untuk menangkap. Contoh semisal saya bertanya kepada mahasiswa metode apa yang perlu saya lakukan. Apakah perlu saya lakukan metode diskusi atau perlu saya lakukan metode PowerPoint kepada teman-teman atau metode saling lakukan tanya jawab antara mahasiswa. Bagaimana siswa merespon perubahan yang Anda lakukan? Dan apa hasil yang Anda capai dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa setelah Anda melakukan penyesuaian tersebut? Respon mahasiswa terhadap metode yang saya berikan, respon mereka itu merasa respon yang metode yang saya lakukan lumayan baik dikarenakan metode yang saya berikan itu adalah metode yang teman-teman mahasiswa inginkan. Karena sebelumnya saya bertanya kepada mahasiswa tersebut metode apa yang saya akan berikan kepada mahasiswa tersebut, sehingga metode yang saya berikan itu metode bisa kita katakan bahwa metode yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Baik. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda ketika sedang memberikan ide atau pendapat pada suatu diskusi, kemudian salah satu teman Anda menjatuhkan atau mengolok-olok pendapat yang Anda berikan. Baik, pada saat di dalam suatu organisasi, ketika pada saat itu dalam satu organisasi diskusi, saya memberikan suatu saran atau masukan. Tapi ada salah satu anggota organisasi lah yang saya dikatakan kurang respect kepada saya, kurang mendukung lah atas apa saran yang telah saya berikan atau atas masukan yang telah berikan. Ada sebagian atau salah satu anggota organisasi yang kurang mendukung atau kurang respect kepada masukan saya. Gitu. Apa peran Anda saat berada dalam diskusi atau organisasi tersebut? Peran saya di dalam diskusi tersebut, saya berperan sebagai ketua bidang 1 yang diberikan kepercayaan untuk memberikan salah satu masukan dalam diskusi tersebut. Bagaimana Anda merespon dan mengatasi perilaku teman Anda dalam diskusi tersebut? Respon atau cara untuk mengatasi persoalan tersebut dengan teman saya yaitu menyelesaikannya di luar diskusi tersebut, dikarenakan persoalan ini bukan persoalan di dalam suatu organisasi atau dalam satu diskusi, tetapi persoalan ini saya bahas di luar diskusi tersebut atau berbicara berdua atau berbicara dengan empat mata. Persoalan apa, masalah apa yang telah dilakukan kepada dia sehingga teman atau anggota organisasi tersebut melakukan perilaku yang sedemikian rupa itu kepada saya. Jadi saya mempertanyakannya di luar diskusi organisasi itu. Dengan melakukan langkah-langkah tadi, apa hasil yang Anda dapatkan dari hal tersebut yang Anda lakukan? Hasil dari langkah-langkah yang telah saya lakukan yaitu hasilnya dengan melakukan diskusi selanjutnya, teman atau anggota organisasi tersebut tidak lagi mengolok-olok atau melakukan pembantahan atas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Istilahnya sudah melakukan suatu perubahan, tidak lagi mengolok-olok saat pemberian saran atau diskusi yang telah saya lakukan, yang saya berikan di dalam suatu diskusi tersebut. Ceritakan pengalaman Anda ketika sedang mengerjakan suatu tugas, kemudian salah satu teman Anda mengganggu atau mengacak-ngacak tugas Anda. Pada saat
saya masih di sekolah menengah atas atau biasa kita sebut SMA. Pada saat itu saya telah asik mengerjakan tugas dari guru, dan pada saat itu ada salah satu teman saya yang istilahnya sering melakukan bercanda dengan saya. Dia mengganggu saya ketika saya mengerjakan tugas tersebut. Dia selalu bercanda dan mengganggu saya, dan saya kurang nyaman ketika teman saya mengganggu saat mengerjakan tugas tersebut. Apa peran Anda pada saat itu? Peran saya adalah senantiasa menegur teman yang mengganggu saya, menegur sekian kali, sehingga ketika saya menegur teman saya dan teman saya tidak melakukan perubahan, maka saya menegur dengan sedemikian rupa atau memberikan teguran-teguran yang lebih tegas. Apa tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi situasi tersebut? Tindakan saya dalam suatu situasi tersebut, ketika saya masih diganggu di dalam atas hal yang langkah-langkah yang telah saya ambil, tetapi saya masih diganggu, maka tindakan yang saya lakukan adalah mencari atau menghindari tempat tersebut, atau mencari tempat yang lebih bisa saya fokus untuk mengerjakan tugas tersebut, menghindari teman-teman yang seperti yang tadi, menghindari teman-teman yang sering mengganggu saya, mencari tempat yang lebih baik, lebih bagus dan efektif untuk mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, bagaimana reaksi teman Anda terhadap respon yang Anda berikan dan apa dampaknya? Reaksi teman-teman yang saya hindari tadi, seperti yang saya katakan, saya menghindari teman tersebut. Reaksinya baik, dikarenakan karakter teman saya tersebut memang karakternya bisa dikatakan kurang baik lah, sering mengganggu dan lain-lain. Jadi sifat yang saya lakukan atau sesuatu yang telah saya lakukan tadi, responnya tidak buruk. Jadi teman saya itu menganggapnya bahwa itu hal yang biasa saja. Jadi hubungan saya dan teman saya tersebut tidak mengalami konflik dan berjalan dengan baik sebagaimana sebelumnya berjalan. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda di mana Anda harus membantu teman Anda dalam memberikan pelajaran kepada teman yang mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep pelajaran di kelas. Ketika pada saat itu, ketika kita melakukan suatu pelajaran, atau saya masih berkuliah di UMI, ada sebagian teman saya yang memang daya tangkapnya atau daya pemahamannya bisa kita katakan kurang baik. Dan pada saat itu saya berusaha atau senantiasa untuk mendekatkan diri kepada teman sebangku saya itu, menemani agar membantu teman saya itu agar dia mudah untuk memahami dan menangkap suatu materi yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Apa tugas atau tanggung jawab yang Anda hadapi ketika membantu teman Anda memahami konsep tersebut? Tugas saya selaku teman dari mahasiswa tersebut yaitu membantu sebisa mungkin untuk memahami memberikan pemahaman lah kepada teman saya tersebut sedemikian mungkin, semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan. Bagaimana Anda menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran yang tidak dimengerti agar teman Anda dapat memahami materi tersebut? Apakah Anda menggunakan metode atau strategi tertentu untuk menangani hambatan yang dihadapi oleh teman Anda? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengambil suatu metode yang
lebih mudah untuk ditangkap dengan menceritakan suatu gambaran hidup yang terjadi. Contoh semisal ketika dosen tersebut menceritakan sesuatu hal yang mungkin kata-kata ilmiah atau kata-kata yang diberikan oleh dosen tersebut mungkin terlalu tinggi untuk dipahami teman saya, sehingga saya menjelaskan sedemikian rupa untuk agar bisa teman saya ini pahami, memberikan contoh-contoh yang sederhana agar teman sebangku saya ini bisa memahami atas apa yang telah dijelaskan oleh dosen tersebut. Apa hasil dari interaksi atau penjelasan materi ulang Anda terhadap teman tersebut, dan bagaimana kemampuan Anda dalam memberikan bantuan kepada teman Anda menampakkan peningkatan pemahaman teman Anda terhadap materi yang tidak dimengertinya tadi? Hasil dari interaksi yang saya lakukan kepada teman saya ini berhasil, bisa kita katakan berhasil sebanyak 70%, 80%. Dikarenakan ketika teman saya ini kan sebelumnya kurang mampu lah untuk menerima suatu materi dari penjelasan dosen tersebut, dan ketika saya memberikan pengajaran dan lain-lain sebagainya, kedepannya teman saya memiliki lebih mudah lah untuk menerima, bisa kita bisa katakan sudah bisa menangkap langsung dari penjelasan dosen-dosen di hari-hari selanjutnya. Ceritakan pengalaman Anda terlibat dalam diskusi kelompok belajar bersama teman untuk mengatasi kesulitan memahami materi kuliah tertentu. Pengalaman saat terlibat dalam kelompok belajar bersama teman untuk mengatasi kesulitan memahami materi. Pada saat itu saya melakukan diskusi bersama teman-teman. Tapi banyak teman-teman yang kurang mampu untuk mengatasi persoalan dalam suatu diskusi. Pengalaman saya yaitu memberikan sebagian solusi, merangkum semua pemikiran yang teman-teman yang ada di dalam satu kelompok itu untuk menyelesaikan persoalan dalam satu kelompok tersebut. Baik. Apa tugas atau tanggung jawab khusus yang Anda miliki dalam kelompok belajar tersebut? Tugas dan tanggung jawab saya pada kelompok tersebut yaitu saya cuma anggota, tetapi kami di dalam suatu kelompok tersebut terbagi, bisa dikatakan aktif semua di dalam berdiskusi. Teman-teman yang lain yang aktif di bidang ini, bidang ini, mereka aktif semua memasukkan saran dan solusi yang perlu atau yang bermanfaat di dalam diskusi tersebut, di dalam kelompok tersebut. Jadi di dalam diskusi tersebut memiliki banyak sumber yang bisa dimasukkan di dalam diskusi tersebut, sehingga persoalan dalam suatu kelompok tersebut berjalan dengan sebagaimana semestinya, berjalan dengan baik. Bagaimana Anda menyusun atau menyampaikan materi pembelajaran yang tidak dimengerti agar teman Anda dapat saling memahami materi tersebut? Bagaimana, bisa diulang pertanyaan? Bagaimana Anda bisa menyusun strategi tertentu agar anggota kelompok Anda saling memahami materi yang telah diberikan? Strategi yang kami lakukan yaitu kami mengerjakannya dengan cara melakukan pertanyaan kepada teman kelompok atau anggota kelompok yang mana yang belum dipahami, sehingga ketika ada teman-teman atau anggota kelompok yang belum memahami, kami melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan. Kami melakukan searching di Google atau kami mencari suatu informasi yang mampu untuk dipahami teman-teman yang memang penangkapannya atau kurang daya tangkapnya terhadap pemahaman tersebut.
kami mencari sumber-sumber informasi dari informasi-informasi yang ada di media sosial begitu. Apa hasil dari partisipasi Anda dalam diskusi kelompok belajar tersebut dan bagaimana interaksi Anda dengan teman-teman dalam kelompok belajar membantu meningkatkan pemahaman kolektif terhadap materi kuliah? Hasil dari diskusi kami tentu memiliki dampak yang lebih baik. Ketika kami di dalam suatu kelompok melakukan suatu diskusi, tentu berdampak kepada individu-individu untuk selanjutnya. Semisal ketika kami dalam satu kelompok berdiskusi tentang apa yang perlu kita lakukan, dan di dalam diskusi tersebut menambah wawasan kepada setiap individu mahasiswa ketika telah di luar kelompok tersebut. Mahasiswa ini aktif ketika melakukan pembelajaran seperti di dalam kelas, ketika melakukan pembelajaran individu tanpa di dalam satu kelompok. Mereka setelah melakukan kerja kelompok, mereka aktif untuk menyelesaikan suatu tugas tanpa meminta tolong kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya, ceritakan pengalaman ketika Anda terlibat dalam membantu teman mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan tugas kuliah atau proyek tertentu. Dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya memiliki teman, salah satu teman mahasiswa juga. Ketika dia keluar memiliki penelitian atau suatu proyek, teman saya tersebut meminta tolong kepada saya untuk ikut serta membantu teman saya mengerjakan proyek tersebut, proyek yang bertemu langsung dengan masyarakat yang ada di suatu desa itu. Boleh diceritakan lebih detail apakah itu jenis KKN atau semacamnya? Pada saat itu proyeknya itu sejenis KKN seperti yang kita katakan tadi. KKN yaitu kuliah kerja nyata. Jadi kita bertemu langsung dengan masyarakat yang ada di sebuah desa. Apa tanggung jawab atau tugas khusus yang Anda emban dalam mendukung mahasiswa menyelesaikan tugas atau proyek tersebut? Dan bagaimana Anda merencanakan pendekatan atau strategi untuk membantu teman Anda? Tugas yang kami lakukan yaitu turun langsung ke masyarakat, mempertanyakan hal-hal yang perlu kami lakukan, seperti semisal mempertanyakan mengenai proyek yang kami teliti, menanyakan kepada masyarakat apa yang perlu langkah yang perlu kami ambil. Kenapa kami mempertanyakan kepada masyarakat? Karena mungkin masyarakat tersebut lebih mengetahui apa yang pasti ada yang belum kami ketahui di dalam suatu desa tersebut. Semisal ketika kami terjun langsung di dalam suatu perkampungan, karena kan kami adalah mahasiswa atau bisa dibilang adalah orang yang baru terjun, tentu ada masyarakat yang sudah tahu kondisi dan situasi di dalam lingkungan tersebut. Dan pada saat itu saya menemani teman saya untuk melakukan pertanyaan, menemani teman saya untuk berkomunikasi dengan warga di sekitar kampung tersebut itu. Bagaimana Anda mendekati teman Anda tadi dalam situasi tersebut? Adakah metode-metode yang Anda tetapkan dalam membantu teman Anda menyelesaikan proyeknya? Strategi yang kami lakukan itu strategi yang bisa dibilang agak rumit. Kenapa saya katakan agak rumit? Karena kita ini kan bersentuhan langsung kepada masyarakat yang belum kita kenal sama sekali, di kampung yang baru kita belum kita ketahui bagaimana kondisi kampung tersebut. Mungkin kondisinya kurang baik atau bagaimana. Mungkin itu adalah salah satu pekerjaan yang agak rumit kami lakukan. Tetapi sembari karena kami bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman, sehingga strategi yang kami lakukan yaitu dengan cara melakukan pendekatan lebih baik, sehingga
Setelah melakukan pendekatan lebih baik kepada masyarakat tersebut, kami lebih mudah mendapatkan informasi-informasi mengenai apa sesuatu hal yang ada di dalam pengerjaan proyek kami ini. Jadi strategi yang saya lakukan itu yaitu melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat tersebut, dan tentu di dalam pendekatan tersebut kami perlu melakukan kolaborasi atau pekerjaan yang keras, berkolaborasi dengan masyarakat tersebut. Itu. Apa hasil dari metode yang Anda tetapkan tadi, dan bagaimana interaksi Anda dapat membantu teman Anda dalam mencapai keberhasilan proyeknya tersebut? Alhamdulillah, hasil dari proyek yang kami kerjakan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif. Mungkin memiliki suatu kendala, tetapi kendala tersebut bukan menjadi salah satu penghalang untuk keberhasilan proyek tersebut. Iya benar kalau kami memiliki kendala, tetapi kendala tersebut belum tentu bisa menghalangi kami untuk menyelesaikan keberhasilan proyek tersebut. Itu. Baik. Selanjutnya, ceritakan pengalaman ketika Anda terlibat dalam membantu mahasiswa menghadapi kesulitan dalam memahami materi yang sudah dijelaskan berulang kali, namun ia kesulitan dalam memahami materi tersebut. Seperti yang sempat saya katakan tadi, di dalam suatu kelas, ketika saya menjadi suatu asisten dosen, tentu ada mahasiswa yang kurang mampu atau ada yang sudah berkali-kali kita lakukan, tetapi mahasiswa tersebut belum tentu belum bisa memahami materi tersebut. Tapi perlu kita ketahui bahwa setiap seseorang itu pasti bisa. Mungkin kita perlu hanya merubah strategi atau metode-metode cara kita untuk memberikan suatu pemahaman. Perlu kita ketahui bahwa ketika saya kembali ke pengalaman saya ketika saya menjadi asisten dosen, ada salah satu mahasiswa yang sudah berkali-kali saya menjelaskan, menerangkan, tetapi mahasiswa tersebut tidak mampu atau masih belum bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan. Makanya pada saat itu saya melakukan strategi atau metode yang dimana metode yang lebih mudah untuk dipahami teman-teman mahasiswa yang ada di dalam suatu kelas tersebut. Yang intinya kita harus mencari strategi yang lebih mudah atau metode-metode yang lebih mudah untuk dipahami oleh mahasiswa tersebut, mencari strategi-strategi yang lebih mudahlah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana Anda mengidentifikasi titik-titik kesulitan yang dihadapi mahasiswa tersebut? Cara mengidentifikasi suatu persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa, kita kembali kepada pribadi mahasiswa tersebut. Kendala apa yang dialami, melakukan pendekatan dan bertanya kepada mahasiswa tersebut hal apa yang penyebab sehingga mahasiswa tersebut kurang atau sulit untuk memahami suatu pembelajaran yang ada saya berikan pada saat itu. Mungkin karena mahasiswa mereka mengalami masalah persoalan pribadi, mungkin intinya pasti ada sesuatu hal yang membuatnya sehingga mahasiswa tersebut sulit untuk memahami. Jadi hal-hal yang saya lakukan terlebih dahulu yaitu lebih mendekati kepribadiannya. Setelah mendekati kepribadian seseorang tersebut, maka disitulah kita sudah mengambil suatu kesimpulan bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan tersebut. Berdasarkan metode-metode yang telah Anda tetapkan tadi, apa hasil dari upaya yang sudah Anda berikan kepada mahasiswa tersebut? Hasil dari upaya yang saya lakukan tersebut, hasilnya berjalan dengan baik.
Maksudnya kenapa saya katakan berjalan dengan baik? Ketika ketika metode atau strategi yang telah saya lakukan, mahasiswa tersebut lebih mudah ketika melakukan pembelajaran ke depannya. Mereka sudah lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh beberapa dosen ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Itu mungkin itu saja. Baik, saya rasa waktu wawancara kita sudah habis sampai di sini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Besar harapan saya untuk diterima di PT JAILS ini. Mudah-mudahan saya bisa diterima untuk menjadi mentor di dalam perusahaan PT JAILS ini. Besar harapan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai proses wawancara selanjutnya akan kami infokan melalui via email atau via website yang ada pada PT JAILS. Jadi Anda bisa mengecek 5 hari ke depan email atau website tersebut. Baik, terima kasih. Baik, saya tutup proses wawancara kita kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ataupun kesalahan dalam wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.